Salam, selamat siang untuk kita semua, Pak dosen dan teman-teman. Nama saya Asti Marlina Vanu, NIM 102 2020 004, kelas A semester 3, mata kuliah Psikologi Perkembangan 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan psikososial menurut Erikson. Psikososial adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya. Istilah psikososial merupakan gabungan antara psikologis dan sosial. Dengan demikian, pengertian perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi atau mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Perkembangan psikososial merupakan perubahan atau perkembangan kepribadian yang berkaitan dengan hubungan sosial. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson ini merupakan pengembangan lanjut teori perkembangan Freud, selain tidak terbatas sampai masa genital saja. Juga Erikson adalah murid Freud. Perkembangan psikososial menurut Erikson didasarkan atas prinsip epigenetik, yakni bahwa perkembangan manusia itu terbagi atas beberapa tahap dan setiap tahap mempunyai masa optimal atau masa kritis yang harus dikembangkan dan diselesaikan. Erik Erikson merupakan psikolog kelahiran Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902 dan meninggal pada 12 Mei 1904 di Massachusetts, Amerika Serikat. Sebenarnya Erikson adalah seorang psikolog Freudian, namun teorinya lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan jika dibandingkan dengan para psikolog Freudian lainnya. Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud, gurunya. Perkembangan psikososial Erikson. Perkembangan psikososial menurut Erikson dibagi dalam 8 tahap sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Masa bayi berlangsung antara 0 sampai 1 tahun. Kepercayaan dasar yang paling awal terbentuk selama tahap sensorik oral yang ditunjukkan oleh bayi lewat kapasitasnya untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan nyaman, dan membuang kotoran dengan santai. Setiap hari jam-jam jaganya meningkat. Bayi itu menjadi semakin biasa dengan kebiasaannya dan pengalaman-pengalaman inderawi yang dibarengi dengan perasaan yang menyenangkan, dan orang-orang yang bertanggung jawab menimbulkan kenyamanan ini menjadi akrab dan dikenal oleh bayi. Berkat kepercayaan dan keakrabannya dengan orang yang menjalankan fungsi keibuan ini, maka bayi tersebut mampu menerima bahwa orang tersebut mungkin tidak ada untuk sementara waktu. Prestasi sosial pertama yang dicapai bayi tersebut mungkin karena ia mengembangkan suatu kepastian dan kepercayaan dalam dirinya bahwa orang bersifat keibuan itu akan kembali. Kebiasaan-kebiasaan, konsistensi, dan kontinuitas sehari-hari dalam lingkungan bayi merupakan dasar paling awal bagi berkembangnya suatu identitas psikososial. Perkembangan pada masa ini sangat tergantung pada kualitas pemeliharaan ibu. Apabila kualitas pemeliharaan atau pengetahuan tentang perawatan anak ibu cukup, maka akan dapat menumbuhkan kepribadian yang penuh kepercayaan baik terhadap dunia luar maupun terhadap diri sendiri. Sebaliknya, jika tidak terpenuh, anak akan memungkinkan jadi
penakut, ragu-ragu dan khawatir terhadap dunia luar, terutama kepada manusia lainnya. Yang kedua, otonomi versus perasaan malu dan keraguan-raguan. Masa kanak-kanak permulaan berlangsung pada usia 2-3 tahun, yang menentukan tumbuhnya kemauan baik dari kemauan keras anak mempelajari apakah yang diharapkan dari dirinya, apakah kewajiban-kewajiban dan hak-haknya disertai apakah pembatasan yang dikenakan pada dirinya. Inilah tahap saat berkembangnya kebebasan pengungkapan diri dan sifat penuh kasih sayang, rasa mampu mengendalikan diri, dan akan menimbulkan dalam diri anak rasa memiliki kemauan baik dan bangga yang bersifat menetap. Jika orang tua dapat menolak anak untuk melakukan apa yang dapat dilakukannya tetapi tidak patut dilakukan. Sebaliknya, orang tua dapat mendorong atau memaksa anak melakukan yang patut sesuai batas kemampuannya. Hal ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada anak. Apabila orang tua melindungi anak berlebihan atau tidak peka terhadap rasa malu anak di hadapan orang lain, dapat menumbuhkan pribadi pemalu dan ragu-ragu yang bersifat menetap. Yang ketiga, inisiatif versus kesalahan. Masa bermain berlangsung pada usia 4 tahun sampai usia sekolah. Tahap ini menumbuhkan inisiatif, suatu masa untuk memperluas penguasaan dan tanggung jawab. Selama tahap ini anak menampilkan diri lebih maju dan lebih seimbang secara fisik maupun kejiwaan. Jika orang tua mampu mendorong atau memperkuat kreativitas inisiatif dari anak. Akan tetapi jika orang tua tidak memberikan kesempatan anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya atau terlalu banyak menggunakan hukuman verbal atas inisiatif anak, maka anak akan tumbuh sebagai pribadi yang selalu takut salah. Masa bermain ini bercirikan ritualisasi dramatik. Anak secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan bermain, memakai pakaian, meniru kepribadian orang dewasa, dan berpura-pura menjadi apa saja mulai dari ekor kucing sampai seorang astronot. Jika pada masa bermain ini terjadi ketersaingan batin yang dapat timbul pada tahap anak-anak ini ialah suatu perasaan bersalah. Keempat, kerajinan versus inferioritas. Masa usia sekolah berlangsung antara usia 6-11 tahun. Pada masa ini berkembang kemampuan berpikir deduktif, disiplin diri, dan kemampuan berhubungan dengan teman sebaya, serta rasa ingin tahu akan meningkat. Ia mengembangkan suatu sikap rajin dan mempelajari ganjaran dari kekuatan dan kerajinan perhatian pada alat-alat permainan dan kegiatan bermain berangsur-angsur digantikan oleh perhatian pada situasi-situasi produktif dan alat-alat serta perkakas-perkakas yang dipakai untuk bekerja. Apabila lingkungan orang tua dan sekitarnya termasuk sekolah dapat menunjang akan menumbuhkan pribadi yang rajin dan ulet serta kompeten. Akan tetapi lingkungan yang tidak menunjang menumbuhkan pribadi anak yang penuh ketidakyakinan atas kemampuannya, atau inkompeten atau inferior. Yang kelima, identitas versus kekacauan identitas. Masa
adolesen berlangsung pada usia 13 sampai 20 tahun. Selama masa ini, individu mulai merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri. Perasaan bahwa ia adalah manusia unik namun siap untuk memasuki atau peranan yang berarti di tengah masyarakat. Entah peranan ini bersifat menyesuaikan diri atau sifat memperbaharui, mulai menyadari sifat-sifat yang melekat pada dirinya sendiri, seperti aneka kesukaan dan ketidaksukaan, tujuan yang dikerjanya di masa depan, kekuatan dan hasrat untuk mengontrol nasibnya sendiri. Inilah masa dalam kehidupan ketika orang ingin menentukan siapakah ia pada saat sekarang dan ingin menjadi apakah ia di masa yang akan datang, masa untuk membuat rencana karir. Freud menamakannya fase genital. Masa ini mengembangkan perasaan identitas ego yang mantap pada kutub positif dan identitas ego yang kacau pada kutub negatif. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Masa dewasa muda berlangsung antara usia 20-24 tahun. Pada masa ini mereka mengorientasikan dirinya terhadap pekerjaan dan teman hidupnya menurut Erikson. Masa ini menumbuhkan kemampuan dan kesediaan meleburkan diri dengan diri orang lain tanpa merasa takut merugi atau kehilangan sesuatu yang ada pada dirinya, yang disebut intimasi. Ketidakmampuan untuk masuk ke dalam hubungan yang menyenangkan serta akrab dapat menimbulkan hubungan sosial yang hampa dan terisolasi atau tertutup atau menutup diri. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Masa dewasa tengah berlangsung pada usia 25-45 tahun. Generativitas yang ditandai jika individu mulai menunjukkan perhatiannya terhadap apa yang dihasilkan keturunan, produk-produk, ide-ide dan keadaan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan generasi-generasi mendatang adalah merupakan hal yang positif. Sebaliknya, apabila generativitas lemah atau tidak diungkapkan, maka kepribadian akan mundur dan mengalami kemiskinan serta stagnasi. Jika pada usia ini di kehidupan individu didominasi oleh pemuasaan dan kesenangan diri sendiri saja, individu negatif tidak menunjukkan fungsi-fungsi produktif baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. 8. Integrasi versus keputusan. Masa usia tua berlangsung di atas usia 65 tahun. Tahap terakhir dalam proses epigenetis perkembangan disebut integritas. Integritas paling tepat dilukiskan sebagai suatu keadaan yang dicapai seseorang setelah memelihara benda-benda dan orang-orang, produk-produk dan ide-ide, dan setelah berhasil menyesuaikan diri dengan keberhasilan dan kegagalan dalam hidup. Sedangkan keputusan tertentu menghadapi perubahan-perubahan siklus kehidupan individu terhadap kondisi-kondisi sosial dan historis. Belum lagi kefanaan hidup dihadapkan kematian ini. Kematian ini dapat memperburuk perasaan bahwa kehidupan ini tak berarti, bahwa ajal sudah dekat, ketakutan akan dan bahkan keinginan untuk mati. Masa ini menunjukkan positif jika memiliki kepribadian yang bulat utuh yang ditandai sikap bijaksana, rasa puas terhadap masa hidupnya dan tidak takut menghadapi kematian. Sebaliknya, kepribadian yang pecah
selalu menunjukkan kepribadian yang penuh keraguan, merasa selalu akan menerima kegagalan dan merasa selalu dibayangi kematian.